Episode 155. Pernikahan kontrak Sang CEO. Pagi ini Andrew dan Raja sudah bersiap menuju ke perkebunan Theodore. Tampak supir pribadi Theodore menjemput mereka. Perjalanan tidak memakan waktu yang lama. Sesampai di sana, Caroline tampak sudah berada di sana terlebih dahulu menanti mereka. Dengan senyum lebarnya Caroline menyapa Andrew. "Selamat pagi Andrew, kau tampak luar biasa hari ini." Caroline berjalan menghampiri Andrew seraya meregangkan kedua tangannya lebar, hendak memeluk Andrew. Tapi sayang sekali, Raja mendahuluinya dan menyambut pelukan Caroline. "Nona Caroline, selamat pagi, Anda tampak luar biasa cantik hari ini," ucap Raja sambil memeluk Caroline. Andrew hanya tersenyum dan melalui mereka, menghampiri Theodore yang berjalan ke arahnya, kemudian kedua pria ini saling berjabatan tangan. "Lepaskan aku. Dasar asisten tidak tahu diri," ucap Caroline jengkel. "Ah Nona, jangan begitu, lebih buruk lagi jika memeluk suami orang," bisik Raja. Perkataan Raja membuat Caroline jengkel. Ingin rasanya dia membungkam mulut Raja dan membuang pria itu jauh-jauh. Kehadiran asisten satu yang bermulut ekstra ini benar-benar mengacaukan rencana Caroline. "Nah, kalau dengan duda tampan itu, Anda bebas memeluknya dan berduaan," bisik Raja lagi. "Kau..." Suara Caroline tercekat karena detik berikutnya Theodore sudah mencium tangannya. "Senorita Caroline, selamat pagi. Anda tampak luar biasa cantik hari ini," ucap Theodore dengan senyum yang memikat. Sesaat Caroline terperanjat dengan sikap gentleman yang dilakukan oleh Theodore. Dia tidak menyangka pria Itali tampan ini, tiba-tiba tampak mempersona dan membuatnya berdegup kencang. Pagi senior. Anda juga tampak tampan hari ini," sahut Caroline membalas sapaan Theodore. "Mari, kita berjalan melihat perkebunan dan pabrik wine saya." Theodore menggandeng tangan Caroline, membuat wanita itu jengah. Dia ingin menolak dan melepaskan genggaman tangan itu, tapi dia tahu harus menjaga sikapnya. Karena Theodore adalah pilihan kedua bagi Caroline. Seandainya Andrew benar-benar menolak dirinya dan menolak menerima pasokan anggur dari perkebunannya, maka alternatif lainnya adalah Theodore. Jadi sebagaimanapun kesalnya Caroline, dia akan menjaga sikap di hadapan Theodore. Perkebunan milik Theodore 2 kali lebih besar daripada perkebunan yang diwarisi oleh Caroline. Bahkan pusat pengolahan anggur menjadi wine pun jauh lebih modern. Caroline menyadari kesempatannya kecil dan untuk itu dia mengutuk almarhum suaminya dalam hati, karena hanya memberinya warisan perkebunan anggur yang dia benci. Sedangkan perusahaan real estate dan pabrik konveksi, diwariskan kepada kedua anak kandungnya dari pernikahan pertama. Caroline berjuang untuk hidup di tengah-tengah kebun anggur itu bersama anak gadisnya yang berusia 7 tahun. Dan itu tidak mudah bagi dirinya yang buta terhadap perkebunan. Dalam lubuk hatinya Caroline menyesal meninggalkan Andrew. 2 kali dia mencampakkan pria itu. 15 tahun dan 10 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu, ketika menyadari permasalahan dalam kapal pesiar milik Andrew, dia memutuskan untuk meninggalkan pria itu dan menikahi seorang busineman. Tapi sayang pernikahan mereka hanya berlangsung selama 4 tahun. Pria itu menceraikan Caroline dengan alasan bosan. Tak lama kemudian dia menikahi seorang wanita lain yang jauh lebih muda dan cantik. Dengan uang tunjangan perceraian, Caroline masih menikmati kehidupan mewah. Di saat itulah dia mencari tahu mengenai kehidupan Andrew. Dan dia mengetahui bagaimana perusahaan kapal pesiar Andrew kembali bangkit dan meroket tajam dalam waktu singkat. Saat itu, Andrew berstatus suami dari Rachel dan tentu saja Caroline mengetahuinya. Tapi wanita itu tetap datang dan menggoda Andrew, berusaha memikat pria itu dengan bayang-bayang masa lalu mereka berdua. Andrew yang tidak pernah mencintai Rachel, menyambut kedatangan Caroline dengan terbuka.
Caroline menangis dan meminta maaf pada Andrew. Dia menyesali pernikahan pertamanya dengan alasan perjodohan. Andrew yang dibutakan oleh cintanya pada Caroline dan juga perasaan tidak terima karena dicampakan dahulunya, mempercayai perkataan Caroline, karena dirinya pun mengalami pernikahan paksa dengan Rachel. Tapi sayang, Caroline hanya kembali membakar api dalam dirinya untuk beberapa saat saja. Karena beberapa bulan kemudian wanita itu kembali menghilang. Caroline yang mengatakan menyesal dan ingin kembali merajut cinta dengan dirinya, memperbaiki masa lalu. Wanita itu pula yang berjanji akan bersabar menunggu proses perceraiannya dengan Rachel. Tapi kenyataannya wanita itu menghilang dan setahun kemudian dia mendapatkan kabar jika Caroline sudah menikah kembali dengan seorang pengusaha Italia ternama. Tentu saja hal itu menjadikan Andrew semakin frustasi, sehingga dia menganggap semua wanita itu adalah tempat menyalurkan N4 saja. Bukan makhluk yang pantas untuk dicintai. Andrew hidup dalam pergaulan malam yang membawanya terkenal di kalangan wanita haus belian lelaki. Dan 10 tahun kemudian, Caroline kembali dengan sejuta rayuan. Tapi sayang sekali, hati yang kosong itu sudah terisi penuh oleh cinta dan kesabaran seorang wanita biasa dan sederhana. Wanita yang bahkan tidak ingin menonjolkan diri dan jauh dari kehidupan glamor di kalangan sosialita. Andrew yang melihat kecemasan di wajah Caroline sedikit merasa kasihan. Dia membisikkan sesuatu kepada raja yang disambut dengan anggukan tanda mengerti dari pria blasteran India itu. Raja berjalan menghampiri Caroline yang sedang termangu sendirian sambil menatap langit yang cerah. Raja berdiri di samping Caroline dan tampaknya wanita cantik itu tidak menyadari kehadiran raja. Hingga raja berdeham. "Nona, jika boleh saya menyarankan, sebaiknya Anda bergabung dengan perkebunan Tuan Theodore. Perkebunan Anda tidak akan menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan pasukan wine bagi kapal pesiar Tuan Andrew. Kapal pesiar miliknya sekarang bertotal 7. Masing-masing kapal bermuatan sekitar 5.000 penumpang. Belum lagi pekerjanya yang lebih dari 1.500 orang per kapal pesiar." Raja menarik nafas sesaat sambil menatap Caroline. "Anda tentu mengerti bukan, satu kapal pesiar memerlukan pasokan wine yang biasa saja lebih dari 10.000 botol per bulan. Dan itu melebihi kemampuan perkebunan Anda. Kecuali perkebunan Anda bisa menghasilkan anggur berkualitas yang dijual dengan harga lebih mahal. Itu pun setidaknya kami memerlukan pasokan sebesar minimal 300 botol per kapal per bulan. Saya rasa Anda mengerti bukan, Tuan Andrew hanya berbaik hati dengan datang melihat perkebunan Anda, tetapi sedari awal perkebunan Anda jauh dari kriteria yang kami butuhkan. Karena itu sebaiknya Anda bergabung dengan Tuan Theodore. Apalagi menurut saya, pria itu menyukai Anda." Raja berusaha memberi kesadaran pada Caroline untuk berhenti memaksakan diri agar dia tidak mempermalukan dirinya sendiri, dan harga diri perkebunannya jatuh secara internasional. Tetapi jalan pikiran Caroline tampaknya berbeda. Raja berusaha memberi kesadaran pada Caroline untuk berhenti memaksakan diri agar dia tidak mempermalukan dirinya sendiri, dan harga diri perkebunannya jatuh secara internasional. Tetapi jalan pikiran Caroline tampaknya berbeda. "Tunggu, kau bilang, perkebunanku sedari awal jauh dari kriteria?" tanya Caroline tiba-tiba. "Iya. Jadi, mengapa Andrew datang ke tempat ini? Itu artinya dia masih memiliki hati padaku kan?" Caroline tidak menunggu jawaban raja, dia segera menghampiri Andrew. Hal itu membuat raja memukul keningnya sendiri. Hadoh susah bicara dengan wanita tidak tahu malu. Caroline mendekati Andrew yang sedang menikmati anggur merah dengan Theodore. Hal itu membuat Andrew heran dengan sikap Caroline yang tiba-tiba berani dan mendekatinya secara langsung. "Hah? Cuaca panas seperti ini, tentu lebih nyaman jika kita bisa berendam di kolam renang," ujar Caroline seraya membelai lehernya dan memandang Andrew. Andrew yang kesal memandang tajam pada raja.
Raja yang mendapatkan tatapan tajam dari atasannya hanya dapat mengangkat bahunya. Dia sudah berusaha, tapi wanita itu termasuk jenis yang egois. Tuan Theodore, Anda pasti bersedia membawa Nona Caroline menikmati waktu di kolam renang milik Anda, kata Andrew pada Theodore. Mendengar perkataan Andrew, Theodore merasa senang, karena artinya dia tidak usah berebut dengan Andrew untuk mendekati Caroline. Tentu saja, mari senorita, akan saya tunjukkan kenyamanan kolam renang milikku. Senyum Theodore mengambang lebar. Bagaimana dengan dirimu Andrew, kau akan bergabung bukan? Aku masih memiliki urusan lain yang mendesak hari ini. Silahkan nikmati waktu Anda berdua. Tolak Andrew dengan formal sambil berdiri. Sayang sekali. Mungkin nanti malam kita bisa menikmati makan malam bersama. Tanya Theodore. Aku rasa tidak Tuan Theodore. Untuk masalah kerja sama selanjutnya, asisten saya akan mengirimkan email kepada Anda. Kami permisi dulu. Pamit Andrew dengan sedikit tergesa-gesa. Caroline yang melihat Andrew berpamitan, menduga jika hal itu dilakukan karena pria itu merasa cemburu pada Theodore. Dan bersamaan itu pula Caroline berpamitan pada Theodore pula. Sementara di dalam mobil, Andrew meminta pada supir untuk mengantarnya ke pusat perbelanjaan. Dia hendak membeli oleh-oleh untuk istri dan anak-anaknya. Sedangkan Caroline yang melihat ke arah mana mobil Andrew menuju, tersenyum lebar. Ah, dia pasti hendak menghujaniku dengan hadiah seperti dulu. Sebaiknya aku bersiap-siap dan mengundangnya ke apartemenku agar lebih bebas. Caroline kemudian mengeluarkan ponselnya dan mulai mengirim pesan kepada Andrew. Sayang, aku tahu kau merindukanku, sama seperti aku begitu merindukanku. Malam ini pukul 9 malam, aku nanti dirimu seorang ke apartemenku. Ingat hanya kau seorang yang ku nanti. Love, Caroline. Pesan terkirim kepada Andrew. Andrew membacanya mendengus kesal. Raja melirik pada Andrew dan melihat jika tuannya baru saja membaca sebuah pesan. Ada yang bisa saya bantu tuan? Wanita itu masih berpikir aku menginginkannya. Dia mengirim pesan pada Anda, tuan. Boleh saya tahu pesannya? Mungkin saya bisa membantu menyadarkannya. Ujar Raja dengan yakin. Andrew memforward pesan tersebut, kemudian menghapus pesan Caroline di smartphone-nya dan memblokir nomor wanita itu. Done tuan. Jangan khawatir, malam ini dia akan mendapatkan hadiah yang dia inginkan. Ujar Raja dengan tersenyum licik. Apa yang kau lakukan? Tanya Andrew penasaran. Raja menunjukkan ponselnya dan Andrew tergelak dibuatnya. Malam itu, Caroline sudah berdandan cantik dan mempesona. Dia sudah mempersiapkan segalanya. Pintu apartemen tidak dia kunci, sehingga mempermudah Andrew untuk masuk ke dalam. Lampu-lampu temaram dengan puluhan lilin aromaterapi yang wangi sudah dia persiapkan. Sedangkan dirinya sudah mengenakan pakaian yang menawan. Malam ini dia yakin Andrew akan datang dengan penuh cinta hanya untuk dirinya seorang. Suara ketukan di pintu membuat Caroline semakin berdebar. Dia begitu menginginkan malam ini. Dan di atas pemandani, Caroline merebahkan diri menunjukkan posisi sensual. Dia mendengar seseorang masuk dan menutup pintu. Caroline memejamkan matanya dan dapat dia dengar hembusan nafas seorang pria yang berat. Pria itu mematikan lampu sebelum membuka peknya dan merebahkan tebuh di atas Caroline. Bolayan dan siuman hangat saling berbalas mereka lakukan dengan penuh G4 irah. Dan teman-teman bisa membayangkanlah. Saat Caroline semakin terbang dibuatnya, dia membuka matanya hendak menatap penuh cinta pada Andrew. Tetapi, mata besarnya terbelalak menatap pria tersebut yang berjalan olahraga penuh H4 serat. Suaranya tersekat di antara des-4 Hanken satu kematan yang dihantarkan oleh orang itu. Dia tidak dapat mengelak dan menolak lagi. Serangan itu mematikan. Caroline hanya dapat mendesih dan mulai bingung apakah dia bahagia atau kecewa. Theo. Do. Re. Arghuf.
Episode 156. Elina menatap Mike dengan tajam. Saat ini mereka sedang makan siang di sebuah restoran ternama. Elina sangat bahagia dengan ajakan Mike untuk bertemu dan makan siang bersama, tetapi saat ini dia kecewa. Dari awal, kemanapun arah pembicaraan Mike, dia selalu menyangkutkan dengan Diana. Jika Mike bertanya makanan kesukaan Elina, ujungnya akan bertanya makanan kesukaan Diana. Jika Mike bertanya warna kesukaan Elina, ujungnya akan bertanya warna kesukaan Diana. Dan berakhir dengan ajakan makan malam, yang lagi-lagi harus menghadirkan Diana juga. Tentu saja hal tersebut memicu kecemburuan di hati Elina. Kenapa selalu harus ada Diana di setiap pertemuan mereka? Kenapa kau selalu menanyakan Diana? Tanya Elina akhirnya. Apakah itu salah? Balas Mike dengan nada tidak merasa salah. Aku merasa heran, setiap pertanyaan yang kau tujukan padaku, kenapa juga tertuju pada Diana? Apakah salah aku juga ingin mengenal teman dekatmu, dia sahabatmu bukan? Jawab Mike sambil menyeka bibirnya dengan kain lap. Tidak salah sih, cuma terdengar aneh bagiku. Karena pertanyaanmu lebih tertuju pada Diana saja, sedangkan temanku bukan hanya dia seorang. Ujar Elina dengan kesal. Maafkan aku tidak bermaksud membuatmu salah paham. Jangan marah ya. Aku hanya ingin mengenal dirimu lebih dekat lagi dan juga teman-temanmu, tentunya semua temanmu. Ucap Mike sambil menyentuh tangan Elina. Baiklah. Maafkan aku juga. Elina tersenyum kecil. Mike mengecup tangan Elina. Meyakinkan wanita itu jika dia adalah satu-satunya wanita yang dia inginkan. Tetapi dalam hati Mike tentu berbeda. Dia memang menggali informasi tentang Diana, karena dia memiliki rencana yang berbeda. Setelah mengantarkan Elina pulang, Mike kembali menuju ke kantor. Mike merupakan salah satu direksi pemegang saham di perusahaan Andrew. Meskipun sahamnya kecil dan hanya 5%, tetapi Mike berhasil menunjukkan kemampuannya bekerja sebagai seorang direksi di bagian pemasaran. Dulu, Mike pernah bertemu dengan Diana sekali, ketika wanita itu belum menikah dengan Andrew. Saat itu Mike membantu Andrew untuk menyembunyikan keberadaan Diana dari Rachel. Pertemuan kedua adalah ketika Andrew menikahi Diana. Mike awalnya tidak percaya jika Andrew benar-benar menikahi seorang mantan bartender. Tetapi kenyataannya gadis itu berhasil mengikat hati Andrew. Segalanya berjalan biasa saja bagi Mike. Dia tidak memperdulikan bagaimana Andrew menarik diri dari pesta malam, juga pesta kalangan atas. Mike menyadari jika saat itu Andrew sudah takluk dengan Diana. Tetapi hal yang tidak pernah dia sangka adalah, jika Andrew menjadikan Diana pewaris semua aset atas namanya. Pembicaraan antara Andrew dan Brian, dia curi dengar suatu hari diam-diam. Kau yakin Andrew, akan mengatasnamakan semua kekayaanmu dengan nama Diana? Tanya Brian. Iya, aku yakin. Apakah kau tidak takut jika suatu saat, Diana mengkhianatimu? Tanya Brian lagi. Diana mengkhianatiku. Aku lebih takut jika diriku yang akan menyakiti dirinya. Ujar Andrew dengan mantap. Kau tahu seberapa banyak musuh bisnisku. Jadi jika sesuatu terjadi padaku, aku sudah mengamankan segala sesuatunya untuk Diana. Seandainya pun dia mencampakkanku itu pasti karena kelalaianku dan aku masih bisa bekerja, lanjut Andrew menjelaskan. Lalu apakah Diana tahu dengan niatanmu ini? Andrew menggelengkan kepala. Ini rahasia antara kau dan aku. Kau harus melindungi keluargaku, sebagaimana aku akan melindungi keluargamu. Ujar Andrew. Mike yang dengan tidak sengaja mendengarkan pembicaraan mereka, tiba-tiba hatinya dipenuhi oleh hasrat. Dia menginginkan Diana. Di sanalah sumber kekayaan dan kesuksesan hidupnya. Dia sengaja menghasut Caroline untuk hadir kembali di kehidupan Andrew. Caroline menduga jika Mike benar-benar mencintai Diana. Caroline tidak mengetahui jika dia mendapatkan Andrew,
maka dia hanya akan memiliki seorang pria miskin. Mike bukan saja menghasut Caroline, dia berhasil mendapatkan nomor ponsel Yora dan mengirimkan foto-foto Andrew dengan para wanita malam. Mike ingin menghancurkan keluarga mereka. Tetapi kenyataannya, Diana dan Andrew tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Sejauh mana Mike berusaha menahan Andrew dalam setiap pesta relasi bisnis, bahkan melemparkan wanita paling cantik semuanya sia-sia. Usahanya beralih dengan mendekati Elina, sehingga dia bisa mendekati Diana. Tapi wanita itu bahkan tidak suka dengan keberadaan dirinya. Mike memerlukan waktu lebih lama lagi. Dan dia hanya bisa memaksa Caroline untuk menahan kepulangan Andrew. Sesampainya Mike di kantor, dia dikejutkan dengan Brian, yang tiba-tiba menghampiri dirinya. Biasanya Brian selalu memanggil Mike untuk menghadap, tapi kali ini pria itu sudah menanti dirinya di dalam ruangan Mike. "Hai bro, kenapa kau berada di sini?" tanya Mike heran. "Ah, aku kebetulan melewati bagian pemasaran dan aku berpikir untuk mengunjungimu," jawab Brian. "Kau tidak makan siang?" "Sudah. Tampaknya sekarang dirimu sering makan siang di luar, dengan seorang wanita," tanya Brian dengan tersenyum tipis. "Hehehe. Begitulah. Namanya juga masih bujangan," ujar Mike dengan terkekeh sambil duduk bersandar di kursi. "Hentikan kebiasaan burukmu dan cepatlah menikah. Umurmu sudah hampir berkepala 4. "Ah, santai saja. Aku masih mencari wanita yang tepat untuk diriku," jawab Mike tidak peduli. "Jangan terlalu lama mencari, keburu kadaluarsa dirimu," saran Brian dengan terkekeh. Iya pengantin baru. Gimana menikahi mantan sendiri? Luar biasa. Membuatku menyesal karena tidak mengikatnya dari dulu." "Wah serius ini? Seorang wanita bisa membuat pria pekerja keras sepertimu menyesal?" ejek Mike. "Jangan menghina bro, tunggu sampai kau jatuh cinta, maka duniamu akan terbalik," ujar Brian menggoda Mike. Seorang Mike tidak mungkin takluk dengan wanita. "Tetapi banyak wanita yang akan takluk dalam pelukanku," ujar Mike dengan sombong. "Terserah padamu. Tapi, jika sampai kau menikahi seorang wanita, aku akan tertawa pangkeras." Hahaha. Brian menertawakan ekspresi wajah Mike yang menggerutu. "Besok malam, ajak pasanganmu ke rumah Andrew. Kita adakan makan malam bersama," ajak Brian tiba-tiba. "Besok? Andrew pasti pulang besok?" tanya Mike penasaran. "Tentu saja, jadwal kunjungan dirinya di Tuscany sudah berakhir. Aku sudah mengkonfirm keberangkatannya besok." "Kenapa?" "Ah tidak, aku pikir Andrew akan tinggal lama di sana." "Kenapa harus begitu?" "Karena, Caroline maksudmu?" Mike mengangguk. "Wanita itu adalah masa lalu. Bahkan aku berani bertaruh, wanita itu tidak akan mampu menggeser kedudukan Diana," ujar Brian dengan yakin. "Begitukah? Andrew sudah tidak terobsesi lagi dengan Caroline?" Mike masih penasaran. Langkah yang telah dia susun tidak boleh sampai gagal. "Bagaimana mungkin dirimu kembali pada barang bekas sampai 3 kali? 2 kali sudah maksimal untuk meyakinkan diri. Ketiga kali adalah kebodohan. Dan, Andrew tidak mungkin mengganti berliannya dengan manik-manik," ujar Brian dengan yakin. "Bahkan diriku pun tidak akan menukar Grisela dengan siapapun," lanjut Brian. "Dengan Lia sekalipun," sindir Mike. Brian menoleh pada Mike dan tersenyum mantap. "Dengan Lia sekalipun. Bagiku Lia adalah seorang adik. Sayang sekali kau tidak mencoba dekat dan terpikat dengan dirinya. Jika tidak hubungan persahabatan kita akan menjadi persaudaraan," ujar Brian. "Persaudaraan?" Mike termangu dalam diamnya. Bahkan setelah Brian meninggalkan ruangannya, dia tidak merubah posisi duduknya dan masih terbuai dalam lamunannya. Mereka menawarkan persahabatan dan persaudaraan. Tetapi apa yang dia berikan? Pengkhianatan dan iri dengki. Mike bimbang,
Haruskah dia melangkah jauh dan membuang kata persahabatan?